Sudah on kamera. Hai teman Susan. Akhirnya aku yang buka acara di acara teman Susan. Aduh, aku jadi host sekarang. Seneng aku di program MOP tahun 2022 ini. Susan, kok kamu jadi yang buka acara? Kamu gantiin aku? Ayo, enggak latihan kok Kak, latihan. Tapi nggak apa-apa, karena kita akan ngobrol hari ini. Siapa tahu nanti kalau kita ngobrol sama Koruben, akan ada program teman Susan juga. Sekarang teman Kak Rory ya? Teman Rory, oke. Jadi kita ketemu lagi di teman Rory dan juga teman Susan dan juga teman Kak Ria. Tapi sebelumnya aku pengen info dulu nih teman-teman. Kalau kita udah melakukan tes antigen, hasilnya negatif, dan juga teman-teman di studio juga melakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Jadi insya Allah kita syutingnya hari ini berjalan dengan aman dan lancar, ya kan? Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Susan dan juga dengan Kak Ria, kita lihat dulu dong profil dari Kak Ria dan Susan berikut ini. Halo teman Rory, siapa sih yang nggak kenal dengan boneka cantik Susan? Pasti kalian langsung terbayangkan dengan boneka yang menggemaskan ini. Nah, sejak tahun 1991, Ria Enes sukses memperkenalkan boneka lucu tersebut kepada masyarakat Indonesia. Kini 31 tahun udah, Susan menemani Ria Enes. Nggak hanya bertujuan buat menghibur, keberadaan Susan juga dijadikan Ria Enes sebagai media komunikasi pendidikan. Nah, perempuan bernama asli Wiwi Suryaningsih ini memulai karirnya sebagai penyiar di Radio Carolina. Ria juga beberapa kali mendapat penghargaan. Dua di antaranya adalah HDS Award 1991 untuk album Si Kodok dan HDS Golden Award 1992-1993 untuk albumnya Susan Punya Cita-Cita. Lalu mau tahu nggak gimana kisah perjalanan Susan dan Ria Enes? Makanya, saksikan obrolan Rory berikut ini. Karya. Ini dari aku dulu kecil, Susan udah nemenin aku, Kak. Aku udah setua ini sekarang segede ini. Oh, dia nggak gede-gede, Kak? Iya, aku soalnya nggak dikasih vitamin sama Kak Ria. Kamu kurang gizi ya? Iya, salah vaksinnya. Iya, vaksinnya vaksin bonsai. Maksudnya vaksin bonsai, makanya nggak nambah. Ini aku sekarang udah segede kayak gini. Dulu aku sekecil kamu loh. Aku ditinggalin semua teman-temanku. Teman-teman aku udah pada tua semua ya gitu. Aku pengen tanya deh Kak Ria, dulu awalnya ketemu sama Susan nih gimana ceritanya, Kak? Bertahap ya. Pertemuannya itu pertemuan batin dulu, Maksudnya itu bukan pertemuan sosok hadirnya Susan dengan tubuh seperti ini, dengan fisik seperti ini, tapi karakter dulu. Jadi zaman aku masih SMA itu kan ekskulnya pilih teater dong. Oke. Jadi keren tuh kalau main teater ya kan. Nah, karena itulah kemudian ada explore suara, karakter segala macem. Jadi sebetulnya Susan itu lahir ketika aku masih SMA, tapi nggak ada nama kan, hanya bisa ngomong seperti itu karakter gitu suaranya. aja. Suara. Oke. Terus setelah itu gimana? Makin mateng ketika siaran di radio, karena kan tiap hari kan, dari ngobrol tiap hari ada. Ini di Malang? Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya, oke. Iya, ketika SMA memang di Malang, di Surabaya, di Radio Susana, kebentuklah karakter. Cocok nih namanya, radionya juga susah. Iya, pastilah. Bisa aja kamu. Terus? Nah, kemudian ada produser yang nawari untuk rekaman lagu anak. Aku mikir dong, lagu anak. Ya karena kan yang mau dibikin tuh album anak-anak gitu. Sudah rekaman suara, bonekanya belum dapet. Oh, udah ada karakternya, udah ada sosoknya, rekaman, tapi udah jadi lagunya malah ya kan sama Papa Tipub almarhum waktu itu tuh lagu pertama Si Kodok. Terus mikir, ayo cari dong Ri, apa? Cari boneka. Iya, akhirnya nyari gitu. Jadi bener-bener yang spontan gitu, yang ngalir aja, bukan yang terencana gimana-gimana gitu. Ketemu di mana boneka? Ketemu di mall, di Surabaya. Semua toko boneka aku masukin. Iya, terus aku yang dipilih. Yes! Jadi kamu dulu nunggu-nunggu mau siapa yang akan bawa aku pulang gitu ya? Iya,
kata majikanku, tunggu aja, sabar. Majikanmu tuh siapa? Yang punya toko. Oke. Jadi awalnya memang itu beli di toko. Beli di toko. Untuk ibaratnya menghidupkan karakter yang udah ada. Iya, dan kebayangkan boneka di toko mati dong, nggak ada yang bisa, tangannya nggak bisa waktu itu ya. Kalau sekarang kan udah canggih-canggih boneka. Iya, benar. Kakinya pokoknya kaku aja gitu. Iyalah Karya, aku itu kok dimasukkan freezer. Dimasukin Jadi- freezer jadi ya. beku ya? Iya. Untung kamu nggak jadi es krim. Iya, untung ketemu Karya, aku jadi kayak gini, bisa punya banyak teman. Berarti itu waktu dulu siaran di radio sampai dan sekarang itu udah berapa tahun Kak Ria? Aduh, lama banget, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih? Jangan-jangan Rory belum lahir. Belum, aku udah lahir. Oh, udah. Aku udah lahir. Sekarang aku nggak usah Ngomong ngebuka ini angka. ya. Ngomong angka ya. Biar teman-teman aja ngelihatnya aku masih muda aja terus. Iya. Kita sama loh umurnya. Masa? Berarti udah 30 tahun lebih, tapi Susan ini dikondisikan ibaratnya kayak 7 tahun ya Kak ya. Iya. Pengen nggak bikin, atau sudah jangan-jangan, bikin kayak terobosan baru gitu Kak? Sejauh ini sih ya ada konten di YouTube tapi bukan pribadi. Jadi misalnya apa namanya, cerita-cerita atau dongeng dan lagu ya yang memang akhirnya tahun lalu kita ada single terbaru, masih Pati Bob masih sebelum meninggal ya, almarhum sekarang. Itu menciptakan lagu, jadi judulnya Susan Nyanyi Lagi gitu. Susan Nyanyi Lagi. Setelah lama tidak bernyanyi kan. Yang sebelumnya lagi kan bersama dengan teman-teman mantan penyanyi cilik yang kita tergabung dalam apa San? Sis lagu anak. Save lagu anak. Save lagu anak. Karena memang kita prihatin kan lagu anak-anak makin minim. Betul. Dan sekarang anak-anak nyanyiin lagu percintaan semua. Lagu orang dewasa gitu. Jadi karena keprihatinan itu maka kita berkumpul dalam komunitas Selamatkan Lagu Anak. Tapi menurut Kak Ria sendiri, zaman sekarang dunia anak tuh kayak gimana Kak dibanding yang dulu? Beda banget. Ya sebetulnya tiap zaman itu pasti ada warna tersendiri ya. Iya, kalau zamanku Susan yang justru mengikuti semua zaman. Oke, kalau Iya. dulu gimana? Kalau dulu kan semuanya di depan TV nonton acara, banyak acara anak-anak. Sekarang kan sulit. Iya, dan lagi juga malah kadang-kadang udah nggak nonton TV mereka ya. Iya. Nonton handphone. Sama nontonnya gadget Gadget. ya. Iya, sama tablet. Tablet. Oke. Tapi mungkin dari perbedaan behavior, perilaku, sama perbedaan sikap anak-anak zaman sekarang, ada nggak sih misalnya kayak inovasi yang Kak Ria lakukan biar ya tetap yang zaman sekarang juga kerangkul gitu Kak? Iya. Sebetulnya kita sebagai orang tua mesti bisa menyikapi ya, guru-guru terutama para orang tua tidak bisa lagi berpegang pada pendidikan lama, paradigma lama gitu ya. Apalagi dengan pandemi ini kan, jadi benar-benar yang kita dipaksa untuk belajar menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Betul. Tanpa menghilangkan tradisi nilai-nilai luhur dari para orang tua kita. Apalagi kita tinggal di Indonesia kan. Jadi sebetulnya saya ingin tetap mempertahankan tradisi nilai-nilai pembentukan karakter dari kecil itu yang tetap saya pertahankan. Itu bisa dituangkan melalui lagu, Dongeng. dongeng juga. Dan juga penampilanku ini loh Kak Ria. Waduh, penampilan. Oh iya, cara Susan berpakaian yang ngikuti anak sekarang gitu. Oke, lebih gaul ya Sa. Ya kayak misalnya, guys. Waduh. Kalau dulu bilangnya apa? Teman-teman. Iya, itu Kalau sih sekarang tetap. guys, gitu ya. Iya, tapi kok gak enak gitu. Gak enak. Gak masuk ya. Berarti memang tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Cuman nggak ada Iya. rencana misalnya bikin superhero, apalagi Karakter ventriloquist. baru ya? Karakter baru Kak. Atau monster, atau mungkin cewek yang kalau Susan kan baik ya, tapi karakter anak-anak yang jutek galak gitu. Dia juga nggak baik juga kok. Karya ini jangan buka rahasia. Iya, ya sebetulnya kepengen gitu ya. Cuman ya tergantung kebutuhan. Oke. Kalau memang itu dalam dongeng ada butuh karakter-karakter yang berbeda, antagonis misalnya, ya itu kita pakai gitu. Oke. Kayak ini ada satu boneka yang lupa saya bawa. saya panggilnya Gozi. Ya Kayak boneka gimana tangan, Gozi itu? boneka tangan. Oh, oke, kayak Boneka Sesame tangan. Street gitu ya Kak. Jadi kayak figurnya kayak apa sih San? Kayak itu loh dinosaurus. Kayak Oh, dinosaurus. lucu banget. Suaranya beda Kak.
Oh, suaranya gede dong. Kayak gimana Kak? San? Kak Ria yang jadi. Oh ya, oke. Aku si Gosi, aku ingin ketemu dengan Rory. Dia dulu teman mainku, sekarang dia meninggalkan aku. Oke, itu suara, ada temanku yang suaranya kayak gitu Kak. Kalau siang, tapi kalau malam jadi kayak Susan kan. Kenapa begitu? Ya, Kalau kamu ketawa emang kamu paham? ya tahu lah. Ya ada ininya ya, ada on off-nya gitu. Ada ya. on-off-nya. Oke, Karya, kira-kira kalau misalnya zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu masih tertarik nggak dengan karakter yang dibawain Susan? Kalau selama ini ketemu ya, maksudnya ini 2 tahun ini kan banyak Zoom terus ya. Iya, Jadi kita nggak tahu responnya mereka ya. Tapi terakhir ke Banjarmasin itu ketemu dengan anak-anak, mereka juga menikmati ya. Dan kadang-kadang ada juga yang terlalu antusias. Iya, sampai mereka tuh nyolek-nyolek, sampai nyubdit-nyubdit, sepatuku dibawa. Iya, sepatu Susan juga nih, Mbak. Cuma klepto kali. Tapi ada juga yang deket itu kayak gitu, kayak aneh gitu loh. Jadi ya wajar sih. Dulu pun juga ada karakter anak-anak yang masih ini dulu lihat-lihat dulu gitu loh, nggak langsung akrab gitu. Tapi yang akrab banget udah kayak temen, kayak udah pernah ketemu lama aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Berarti memang Susan akan tetap relevan bahkan sampai hari ini, cuman mediumnya aja yang berbeda ya Kak. Via Konten. Zoom, Iya. kontennya juga. Ha-ha. Gitu. Oke. Kak, ceritain soal ventriloquist dong Kak. Itu gimana dulu menemukan bakat itu dan belajar berapa lama? Ya secara tidak sengaja ya. Padahal dari teater Jadi kan. ventriloquist itu adalah berbicara tanpa terlalu banyak menggerakkan mulut, betul kan? Iya, jadi seminimal mungkin gitu. Malah lebih bagus kalau tidak. Sebetulnya sih lebih kepada menghidupkan boneka. Nah, menghidupkan boneka itu berarti kita menyembunyikan bahwa sebetulnya itu suara kita gitu lah. Karya. Dan itu bisa natural banget itu, kayak tektokan 2 orang gitu. Nah, itu juga mesti splitnya cepet banget. Terus juga karakternya itu juga mesti Idenya cepet. mau ngomong apa Nah, gitu. termasuk pembagian kalimat. Ini waktunya Susan yang ngomong atau aku yang ngomong gitu lah. oke. Jadi benar-benar yang tidak merusak karakterku dan juga tidak merusak karakternya Susan. Karya buka rahasia. Nggak apa-apa. Soalnya Kak Rory nggak punya boneka. Iya, iya, aku iya. bonekaku yang lain. Sebenarnya dia mau jadi ventriloquist juga di sini. Iya, aku mau belajar ventriloquist. Gimana caranya, San? Aku ajari ya. Boleh. Jadi caranya harus punya boneka dulu. Harus punya boneka dulu. Aku Nah, pakai ini ayo. deh. Aku pakai ini deh. Oh iya. Ini namanya misalnya aja Koh Aseng. Oh, kasih. Koh Aseng lunglai. Namanya ya Kolung Lai. Kolung. Ya namanya kolung ya. Aku jalan. Kenapa San? Itu Kolung, mulutnya kok nggak buka sama sekali. Mulutnya nggak boleh buka. Kalau mulutnya kolung harusnya tuh ada ya kayak boneka tangan tuh. Oh iya. Nah, Gini ya. ya, jadi sebetulnya ada puppeteers, ada ventriloquist gitu ya. Kalau puppeteers aman mau boneka apa aja, tapi kalau Bisa. ventriloquist dia benar-benar yang harus Kayak ada ngomong. gitu loh. Kak, tapi resepnya gimana tuh caranya? Latihannya panjang, jadi Rory nggak bisa. Nggak bisa langsung itu ya? Bisanya suara siang sama suara malam doang sih. Temukan itu dulu. Oke. Temukan itu dulu. Temukan karakter dulu satu. Yang stabil. Jadi cari karakter vokal yang pas gitu ya, stabil. Oh oke, berarti aku ini. Nah baru kemudian cari dengan materi suara yang seperti ini, boneka yang cocok kayak gimana ya? Itu yang terjadi pada aku dulu. Jadi begitu Susan itu sudah ada di radio, udah jadi, baru aku nyari bonekanya kan. Karakter yang Jadi karakter suaranya mesti ketemu dulu, San. Iya, ini lebih baik dari yang tadi. Iya, ini lebih baik ya. Iya. Ini juga aku lebih cocok, Mbak. Iya, Kolung. Kamu nggak bisa berhenti. Iya kayak gitu. Kayak aja. gitu ya? Tapi harus stabil. Nanti malam lupa. Nanti malam lupa. Iya, kayak harus dicatat deh. Turun berapa oktav, turun berapa not gitu ya. Direkam ya. Oke. supaya ingat gitu. Itu ide yang mantap. Jadi sebenarnya orang juga bisa jadi seorang ventriloquist dengan belajar, tapi prosesnya memang panjang Betul. ya. San, by the way, kamu kan suka dongeng nih. Kak Ria juga suka dongeng kan. Boleh nggak aku didongengin sesuatu?
Kak Rory itu ngantuk kelihatannya. Oh iya, iya minta Iya, dongeng pengen mau dongengin pengen bobo. bobo. Oh iya, kita cerita tentang apa ya San ya? Itu aja si Rara. Oh iya, jadi si Rara itu anak yatim piatu. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya, terus dia itu sehari-harinya itu makannya itu tergantung pemberian orang. Kan dia sekolah ya Kak. Kan kalau sekolah itu nggak bisa bekerja dan cari nafkah gitu loh. Jadi suatu hari tetangganya itu mungkin lagi keluar kota. Jadi nggak ngasih makan sama si Rara. Tetangganya itu namanya Rory. Susah jangan Rora nggak ngasih Rara, makan Rory. sama Rora. Iya, terus Rara itu kelaparan. Karena dia kelaparan, dia berusaha lah mendekat ke warung. Aduh, masakan di warung itu harum baunya. Ayam goreng Laos. Aduh, sama sambel itu. Terus si Rara itu deketin aja ke warung itu. Terus dia ingin gitu loh. Randu duwe. Makan situ. Randu duwe. Kak duwe-duwe. Kak duwe. Iya, bisa juga bahasa Jawa. Dikit. Iya, orang duwe-duwe. Nggak duwe-duwe, tapi dia nyium-nyium terus gitu. Enak. Aduh, itu aja dia udah lega. Meskipun tidak makan, si Rara, dia udah lega mencium harumnya masakan itu. Terasa lezat, itu menghibur sih sebetulnya. Menghibur kelaparannya dia. Makin lama, si Rara makin mendekat. Supaya harumnya lebih kecium ya. Iya, terus Rara sampai deket kontor. Kontor itu loh yang untuk goreng ayam. Iya. Akhirnya terus yang punya warung itu marah. Ya, yang punya warung marah. Woi, ngapain kamu di sini? Pergi sana. Ada apa kamu deket-deket warungku? Nanti kalau kena rambutmu itu, bakaran ini, kompor ini, gimana? Maaf, saya cuma ingin mencium ayam goreng ini. Enak aja. Kamu kan nggak beli. Iya, uang saya nggak cukup. Ternyata sih. Ini harganya 24.000 kalau ayam aja. Kalau sama nasi 30.000 ya. Mahal ya sekarang ya. Pecel lele. Aduh, saya cuma punya uang 2.000. Boleh nggak? Oh ya nggak boleh, rugi saya. Sekarang kamu sudah mencium harumnya masakanku. Ayam goreng Laos. Kamu harus membayar. Loh, kan saya nggak makan. Tapi kamu sudah mencium bau wanginya, lezatnya masakanku ini. Gak ada yang gratis, walaupun cuman sedepnya masakan. Aku nggak mangan dikongkon bayar. Dia nangis. Ternyata di situ ada seorang pemuda yang ganteng, yang lagi makan. Terus dia melihat kejadian itu. Namanya siapa, Shan? Namanya Rory. Loh kan Rory Waduh. lagi. Itu bukannya tetangganya. Rira. Rila. Nah, dia kasihan sama si Rara tadi. Kemudian dia mendekat pada si Rara. Rara curhat dong. Pak Le. Tolong Pak Le. Aku disuruh bayar Pak Le. Nah ternyata udah Bang Rory aja ya. Si Bang Rory ini punya ide cemerlang. Dia ngasih receh kepada Susan. Kepada Rara. Ra, ini ada receh. Kamu bayar aja dengan kincringan receh ini kepada si penjual itu. Oh, iya, terima kasih. Bapak tukang ayam. Enak aja manggil bapak tukang ayam. Kenapa? Mana uangnya? Ini ya, saya tadi kan sudah mencium bau wanginya masakan Bapak. Mana sekarang uangnya? Ini, kincring. Diperdengarkan suara kincringan uang receh itu. Terus si Rara bilang, Sudah ya Pak, saya sudah bayar. belum, itu kan hanya suara uang. Uangnya mana? Ya sama Pak, saya kan tadi cuma mencium harumnya. Ayamnya mana? Wow, keren banget. Jadi cara cerdas. Cara cerdas. Tapi akhirnya makan ayamnya nggak? Ditraktir sama Bang Rory nggak? Iya, terus Bang Rory yang masak tega sih. Yeay, wah ini cara cerdas banget sih. Kak, berarti dengan metode-metode kayak begini sebenarnya anak-anak tuh lebih dapet dong. Dapat. Gitu. By the way, ini Kak Arya ini juga menarik banget sih karena nggak cuman mengajarkan anak-anak melalui Susan hanya di media, tapi bahkan ada TK-nya, Dunia iya. Susan, Kak. Ceritain dong Kak, Dunia Susan itu apa? Nah, itu sekali lagi yang tadi saya bilang bahwa ternyata
banyak orang tua yang ini ya nitipin anaknya ke aku gitu. Kak, titip anak saya dong di TK-nya, di sanggarnya gitu. Pengen jadi penari latarnya kayak gitu. Hah, aku nih nggak punya gitu. Nggak punya wadah seperti itu. Iya, justru karena pertanyaan itulah Kak Ria jadi membuat TK. Iya. Oh, tertantang. Ya, jadi tertantang. Ah, kenapa enggak juga ya aku bikin sanggar. Awalnya aku bikin sanggar, Ya, ya. sanggar seni gitu ya, di mana di situ ada komunikasi, tari, nyanyi. Ya sampai sekarang juga. Dan itu untuk anak-anak dari TK sampai SD. Jadi lebih ke seni ya, cara berbicara atau tampil, melatih keberanian diri juga dalam bentuk apapun gitu. Ngomong-ngomong nih Kak Ria, aku kan sekarang kan di mana zamannya banyak orang-orang punya boneka. Tapi untuk kayak spirit doll gitu. Oh ya, Kalau menurut Kak Ria gimana tanggapannya? yang lagi ngetren ya. Sebetulnya itu sih bukan wilayah kita. Apalagi ya sebagai ventriloquist, pendongeng atau puppeteers itu sama sekali berbeda ya spirit doll itu. Cuman ya karena mungkin tampilannya sama gitu ya sehingga banyak juga yang akhirnya nanya ke saya gitu. Kayak gimana Kak? Sampai capek. Kayak gimana Kak? Ya gitu, tanggapannya apa dan kemudian juga kayak memperlakukan Susan itu bagaimana gitu. Ya saya sih realistis aja ya. Jadi kalau misalnya Susan ini dipakai tools untuk media untuk pendidikan dan hiburan untuk anak-anak ya it's okay gitu. Namanya selesai dari acara ya udah. Ya udah, nasibku masuk koper. Masuk kotak ya. Iya, kayak wayang aku. Iya kayak wayang gitu. Nah tapi kalau spirit doll ini kan sebetulnya sih sedikit sekali orang yang mempunyai atau membeli. Walaupun udah jadi tren sekarang nih Kak. Jadi tren. Sebetulnya media sih yang membesarkan kan media gitu. Karena belum tentu juga mereka yang membawa boneka itu bonekanya adalah spirit doll gitu ya. Nah kalau tentang spirit doll itu udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu, udah lama sekali. Ya mungkin mereka memang ingin punya pegangan gitu ya, sehingga datang ke orang pinter atau apa indigo gitu, minta dikasih apa blessing gitulah ya gitu. Ya aku rasa sih blessing ya dari Tuhan lah. Oke. Mungkin beda kasusnya dengan orang yang mungkin memang dia merawat boneka untuk sebagai temen gitu Kak. Iya. Walaupun boneka itu bukan spirit doll, tapi sebagai boneka biasa untuk jadi temen. Itu boleh kan? Itu dari kecil kan kita anak-anak anak-anak cewek ya. ya, anak-anak cewek kan gitu. Bahkan bonekanya kita create sendiri, kita bikin sendiri zaman saya kecil dulu, bikin boneka Lu ada rok-rokan Kak dari kertas Kak? Kakakku main itu. Iya, dari kain juga terus kita gunting, kita kasih benang gitu kan. Nah, itu berarti nggak apa-apa ya Kak ya? Salah, Kan buat temenin. emang mainan. Tapi kalau Kak Ria sendiri melihat Susan ini jadi temen atau enggak Kak? Atau lebih dari itu? San, Ya menurut aku sih lebih dari itu ya. Apa San? Katanya kalau udah selesai masuk kotak. Ya ini kan belum selesai Kak. jangan bentak dong. Iya Sabar, dorong, itu loh kameranya masih on. Iya, iya. Sabar, nanti ada yang goreng. Oh iya. Iya, ya teman, jadi partner. Partner, Lebih oh. tepatnya partner gitu ya. Jadi bukan saling, aku kan yang capek. Cuman ya enaknya tuh, apa yang tidak pantas Kak Ria ucapkan, aku transfer ke dia. Tapi kalau pengaruh baik apa sih Kak yang Susan bawa buat Kak Ria? Kak Ria jadi orang yang lebih apa gara-gara Susan? Ya, sebetulnya kalau dalam psikologi ada katarsis. Jadi misalnya kita lagi mengalami emosi, lagi kaku gitu, lagi tegang gitu, kita butuh melampiaskan, ya pokoknya inilah Penyaluran lah ya. penyaluran gitu ya. Nah, ide-ide yang saya punya bisa saya salurkan ke Susan. Apa yang ada terlintas di pikiran bisa saya salurkan juga. Dan yang terpenting adalah childlikeness ya. Jadi jiwa bukan kekanak-kanakan, tapi jiwa anak-anak yang ada dalam diriku. Tetap hidup. Dan itu yang dipunyai banyak orang yang berhasil menjalani hidup. Dan makanya Kak Ria dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Masih muda aja ya kan Kak? Kelihatannya itu. Ini kalau kamu julid sih, Itu kelihatannya aja. itu lihat aja ya. Iya, yang tetap muda itu Susan. Aku dulu tuh suka banget dan apal banget lagu Cita-Citaku. Susan Ya, punya kan? cita-cita. Tapi aku tuh suka bingung Kak Ria, San. Aku suka bingung karena gini, Dongnya? nggak pas nadanya. Susan, kalau gede kamu mau jadi. Tuh, nggak pas kan? Aku udah ngurangin Kak. Ya dua, Jadi dua. Susannya dua. Susan, kalau gede kamu mau jadi.
Tuh, Apa? gak pas juga. Aku kurangin satu sekarang ya. Susan, kalau gede kamu mau jadi? Apa? Gak pas juga, San. Kenapa, San? Gemes aku. Makanya Ya, aku ajarin begitulah. dong gimana caranya nyanyinya. Gini loh. Gimana? Kak Ria yang nyanyi. Oh ya, Susan, besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik Kak Rory lewat Jus. enjus. Aduh, dengkulnya atas. Ya suntiknya jangan dengkul, suntiknya bokong. Nanti ngentut. Iya ya, kemarin vaksin untung disuntiknya di sini ya, San ya. Iya. Kakak, aku pengen terakhir banget nih. Apa pesan Kak Ria kepada para orang tua yang saat ini punya anak seusia Susan? 5, 6, 7, sampai Iya. 10 tahun. Ya, aku bayangin emang lebih berat daripada zamanku dulu. Sekarang banyak orang Aku tua yang bayangin. karena anaknya dia nggak mau anaknya ribut, kasih aja iPad. Nah itu yang aku maksud ya. Jadi mereka mendidik dengan instan gitu ya, biar cepet udah. Padahal sebetulnya itu sih sama aja dengan apa ya, meracuni sedikit demi sedikit gitu. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi ada batasannya dan juga yang dilihat apa kontennya. Ya. Iya, harus dilihat. Ya, tetap harus ada aturannya. Itu kan seperti pisau kan? Ya Mata kalau kalau kita kasih itu sama dengan ngasih pisau, bener-bener ngasih itu gini loh, mikir loh, Iya, kayak iya, gitu iya, loh. iya. Jadi sebenarnya orang tua harus lebih terlibat, harus lebih aktif juga dalam mendidik mereka. Betul, dan juga bonding yang paling utama ya. Thank you banget ya Kak Ria. Sama-sama. San, makasih banget. Aku pengen info ini buat teman Rory dan juga teman Susan. Kita ada challenge yang menarik banget. Jadi caranya adalah bikin video yang meniru atau parodi gaya Kak Ria bersama Susan, ya kan? Dengan menyanyikan lagu Susan Punya Cerita. Susan punya Bonekanya- cita-cita. Susan punya cita-cita. Tapi jangan kayak Kak Rory tadi yang nyanyinya ya. Iya, itu nggak jelas antara not atas, not bawah ya kan. Bonekanya boleh apa aja tapi ya Kak ya. Boleh apa aja. Dan nada suaranya boleh terserah kan? Iya. Boleh terserah Tanggal teman-teman nadanya. Rory dan juga teman-teman Susan, tapi yang jelas nyanyi Susan punya cita-cita Cita-cita. ya kan? Nah, upload di feed Instagram masing-masing dan pastikan bahwa Instagram kamu nggak kekunci dan pemenangnya akan diumumkan di Instagram obrolan Rory dan MOP Channel. So pantengin terus kedua akun Instagram itu. Pokoknya wajib juga follow dan juga tag Instagram @obrolanrory.mop dan juga @mopchannel. Nah, nantinya 2 orang pemenang akan mendapatkan uang tunai masing-masing Rp250.000. Wih, Kan buat beli ayam goreng. Iya, dapat Dapat banyak. sekarung. Iya, dapat sewarung itu sama penjualnya sekalian nanti si bapak yang beli itu ya kan. Nah, untuk teman Rory yang mau beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, nah ini bisa dapatkan tiketnya di Loket, Gotix, Tokopedia, Blibli.com dan juga link aja. Atau teman-teman bisa juga pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 8431 8569. Nah, untuk info lebih lanjutnya kalian bisa pantengin terus di Instagram @mopchannel dan juga @kakakberadikpodcast.mop dan @happening.id. Oke, dan jangan lupa juga support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, komen, dan share konten-konten bermanfaat yang ada di YouTube MOP Channel. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store dan juga iOS atau iOS agar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru dari MOP Channel. Jangan lupa follow juga Instagram @obrolanrory.mop dan juga @MOP Channel tentunya. Ini panjang makanya jadi belibet MOP obrolan Rory. Enak ya Kak Ria ya? Iya, Enak. kenapa? Enak jadi host. Enaknya kenapa coba? Yang ngomong gak nari-nari. Ngomong nggak mari-mari dibayar ya? Iya. Kalau kerja lain, jangan ngomong, kerja. Bener Kalau kenapa di ini udah kantor? ngomong banyak dibayar ya. Ngomong salah aja masih Ngomong bisa. salah aja masih bisa. Nggak dimarahin. Dimarahin ya kan. Oke, thank you banget ya teman-teman. Sama-sama. Kita ketemu lagi di kesempatan Obrolan. yang lain dan juga nanti semoga ada dunia Susan gak lama lagi. Amin, amin. Bye bye, ketemu lagi di lain episode. Dadah. Ngobrol dulu yuk. Ini salah satu tempat yang bersejarah juga di sana dan menyimpan sebuah cerita dan tragedi yang sampai sekarang belum pernah terlihat. Ini beneran kayak bioskop-bioskop di...
Mas Joshua,